Hai millennials, jumpa lagi bersama saya Danis. Kali ini saya mau bicara suatu hal yang menurut saya cukup penting untuk dibahas buat teman-teman yang suka ngomong bahwa investasi properti itu pasti untung. Apalagi cukup banyak sekarang yang di sales properti masarin, zaman sekarang beli aja properti pasti untung. Ya, apakah benar? Nah, hari ini saya mau cerita pengalaman real beberapa teman-teman dan kenalan saya yang beli properti tapi nyatanya tidak untung, atau mungkin belum untung. Pertama, kita harus bicara pasti bahwa di lapangan itu, dalam investasi, pasti namanya investasi ada yang namanya resiko. Jadi investasi yang properti pasti untung itu tidak benar, bahwa setiap investasi itu kita perlu analisa dulu apakah benar investasi properti, investasi instrumen-instrumen yang kita beli itu benar-benar menguntungkan. Kita harus pikir dulu, benarkah kalau kita beli properti di lokasi A pasti untung? Kenapa kita bisa untung? Apakah karena sewanya? Apakah karena harganya bisa naik? Apakah karena supply-nya sedikit, demand-nya banyak? Nah, itu perlu penjelasan, perlu analisa, dan perlu pengalaman juga saya pikir ya. Jadi nggak bisa kita main asal beli pasti untung. Yang pertama, orang seringkali salah timing. Kesalahan pertama itu adalah salah timing. Ini ada beberapa case nyata profile picture agent-agent yang kebetulan nama projectnya saya sensor supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan kebetulan ini juga dari developer-developer gede ya yang mereka beli. Ini kebetulan yang pertama ada apartemen yang harga pasarannya itu sekarang di developernya jualan kalau nggak salah di 500 juta. Memang dulu perdananya cukup murah di 300 jutaan, cuman ini apartemen udah cukup lama. Dan sekarang dia jual kembali dengan harga 310 juta. Dalam arti, kalau naik sekian tahun lamanya cuma naik 10 juta, ya mendingan deposito aja. Nah, terus ada juga ini kawasan industri pergudangan yang dijual cukup jatuh harganya sekarang karena kebetulan pemiliknya lagi butuh uang. Dan ini juga kompleks perumahan mewah yang kebetulan posisinya ada di luar kota dan kebetulan di developer terkenal juga, include kolam renang. Saya ingat banget dulu perdana ini dia dipasarin sekitar 1,9 M. Jadi turun harga dan include kolam renang harganya turun 1,8. Ya memang karena ini kesalahan timing. Jadi kebetulan orangnya beli terus karena butuh uang, jadi terpaksa dijual murah. Ini kesalahan pertama dalam investasi properti. Yang kedua, yaitu masalah manajemen. Yaitu ketika manajemen ini tidak serius dalam menangani proyek. Ini kebetulan saya tidak mau expose nama developernya. Jadi kebetulan ini adalah developer yang cukup terkenal juga. Dia mengembangkan kawasan yang cukup elit. Rumahnya juga harganya miliaran, tapi karena masalah manajemen yang tidak serius, akhirnya rumah ini banjir masuk ke dalam kompleks. Padahal kita tahu sendiri kalau kompleks perumahan mewah, banjir itu udah sesuatu yang membuat orang jadi nggak mau huni ya. Barang-barang rusak, mobil rusak, gimana bisa harganya naik kalau orang sendiri udah nggak mau huni. Lalu ini ada juga apartemen di Bilangan Jakarta. Ya, saya juga nggak perlu sebut nama developernya. Sebenarnya kalau case apartemen ini kondisinya cukup banyak. Jadi semenjak aturan suku bunga BI bukan suku bunga, tapi aturan SEBI tahun 2013, di mana kemudian aturan itu dimodifikasi tahun demi tahun, di mana developer itu tidak bisa lagi dapat pencairan dari KPR di awal. Jadi kalau dulu pencairan KPR ketika orang akad kredit, developer udah langsung dapat pencairan dari bank. Nah, tapi
kenyataannya di lapangan banyak developer yang nakal ketika dapat pencairan dari KPR, terus developernya kabur. Nah, kemudian Bank Indonesia menerbitkan aturan bahwa kalau untuk apartemen, pencairannya adalah bertahap. Itu bangunannya harus jadi dulu, fondasi, tutup atap, baru bisa dicairin. Nah, ini karena masalah keuangan, developernya juga tidak serius dalam menangani proyek. Akhirnya proyek apartemen ini dinyatakan pilot ya. Jadi konsumennya juga kasihan, konsumennya nggak dapat apa-apa, udah bayar KPA cukup lama, barang nggak jadi, uangnya juga nggak bisa ditarik kembali gitu, karena banknya sendiri pun juga nggak dapat jaminan apa-apa, nggak dapat, barangnya belum jadi, itu belum diselesaikan, jadi juga nggak bisa dijual, nggak bisa dilelang gitu. Akhirnya dinyatakan pilot. Nah, kalau dinyatakan pilot begini, konsumen yang adalah yang paling dirugikan karena dia nggak dapat apa-apa, dan kalau bank masih bisa menyita aset-asetnya. Nah, masih ada kemungkinan dia dapat duit. Jadi konsumen udah keluar duit, nggak dapat barang, rugi waktu, dan mungkin juga ada beberapa yang mereka yang mau beli apartemen ini misalnya untuk hunian, terpaksa menyewa di tempat lain gitu, jadi keluar duit double. Belum lagi kalau misalnya dia ada masalah di developer ini, tercatat seolah-olah dia tidak bayar, padahal dia tidak bayar karena developernya tidak melanjutkan. Dia jadi masuk daftar hitam di BI. Ini suatu kerugian yang berlipat-lipat jadinya, bertumpuk-tumpuk. Jadi sudah jatuh ditimpa tangga, lindes truk. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa cek di YouTube yang lain juga banyak sekali sebenarnya konsumen itu benar-benar yang pihak yang paling dirugikan. Jadi ya tidak diprioritaskan. Kalau misalnya bank menyita asetnya developer, ya konsumen nggak dapat apa-apa. Pihak yang paling terakhir dibayar gitu, setelah bank, kontraktor, dan pihak-pihak lainnya. Terus yang berikutnya adalah masalah lokasi. Jadi buat teman-teman yang juga berpikir bahwa beli mungkin perumahan di developer besar itu adalah suatu jaminan, kenyataannya enggak juga. Jadi ini kebetulan teman dekat saya juga, dia beli rumahnya ini dulu di harga 350 juta, tapi karena dia bayar KPR, mungkin total uang keluarnya udah lebih dari sekitar 450-an juta. Nah, dia dijual nggak laku, disewakan juga orang sekitarnya nawar murah karena masalah lokasi. Jadi kebetulan kalau lihat gambar ini sebenarnya rumahnya nggak ada masalah. Tapi kalau diteliti lebih lanjut secara kawasannya, dari rumahnya ini ternyata bersebelahan dengan rumah sangat sederhana yang notabene kawasannya sorry itu saya agak kumuh dan nggak terawat. Jadi rumah ini pun jadi dipersepsikan sebagai rumah yang jadinya kumuh, dan juga karena lokasinya bersampingan satu kawasan, harganya juga nggak bisa naik, harga sewanya juga murah sekali. Bayangin dia beli 350 juta, sewanya ditawar orang hanya 500.000 per bulan. Ya buat bayar IPL dan segala macam aja juga belum tentu nutup, PL listrik dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya dia bersedia jual rumah ini bocuan alias nggak untung sama sekali, atau rugi waktu, rugi uang, rugi usaha, demi mendapatkan uangnya kembali gitu ya. Notabene sampai sekarang juga masih belum selesai terjual. Nah, jadi ini beberapa hal yang saya mau share, bahwa teman-teman dalam investasi properti pun tidak bisa sembarangan beli, harus pikir dengan baik. Saya pun sebagai developer juga dalam menjual pun juga harus berhati-hati gitu ya dalam memasarkan, benar nggak proyek ini bakalan bagus ke depannya. Apa yang kita janjikan kepada customer harus benar-benar bisa kita realisasikan nggak, ataukah memang ini hanya omong kosong belaka gitu ya. Dan yang terakhir adalah masalah supply demand. Seperti yang teman-teman tahu juga, ini saya ambil potongan klip dari YouTube yang
Masalahnya juga mirip, di mana ada satu developer apartemen di Jakarta yang dia masarin project apartemennya cukup banyak, kemudian peminatnya lama-lama menurun, ya. Terutama karena pandemi ini juga, kelas-kelas yang menengah ini daya belinya menurun karena terimbas pandemi, sehingga misalnya tadinya pembelinya itu beli 500 juta, lalu sama developernya seiring berjalannya waktu harganya diturunin jadi 300 juta. Memang secara tertulis tidak ada kewajiban developer menaikkan harga, tapi ini adalah masalah kepercayaan customer. Jadi ketika harganya seiring waktu berjalan terus turun, itu kan namanya bukan investasi ya, tapi kita beli pertama 500, harapannya ke depan seiring dengan kenaikan demand, seiring dengan progres, harusnya bertambah naik. Nah, ini juga yang akan bisa mempengaruhi kepercayaan customer kepada brand atau developer itu sendiri. Dan ini kita juga harus pandai menganalisa secara supply demand. Kalau memang apartemen jumlahnya banyak, benar nggak demand-nya segitu banyak sehingga ke depannya apartemen atau project ini bisa naik harganya gitu. Jadi ketika supply-nya banyak, tidak disertai dengan permintaan atau demand yang banyak, tentunya ke depan apartemen atau proyek serupa seperti ini akan sulit naik harga. Nah, demikian materi sederhana yang mau saya sampaikan. Semoga berguna buat teman-teman yang mau investasi properti. Ada baiknya teman-teman pelajari dulu apakah lokasinya sudah oke, apakah timingnya sudah tepat, apakah secara supply dan demand-nya cukup baik, apakah manajemen atau developernya itu punya komitmen yang baik terhadap pengembangan proyek. Dan semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman dalam investasi properti. Tetap jangan takut dalam investasi properti, tapi kita harus lebih pintar, lebih cerdik, dan mengelola risiko dengan baik. Salam milenial.